misalnya Darut Tauhid berarti memang harus ada tauhidnya, ya. Seluruh siswa, seluruh guru selalu diuji yang berkaitan dengan hati, ayah bunda. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak itu kalau sudah masuk pondok berbeda karakter menjadi satu, nah itu diuji sekali. Ya, bagaimana menyikapi pertemanan yang baik, bagaimana menyikapi pertemanan yang memang kadang tidak sependapat dengan kita. Adapun misinya adalah menyelenggarakan pendidikan Islam terpadu yang menyatukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Ya, ayah bunda, untuk di Darut Tauhid sendiri bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah perpaduan dari dua kurikulum, yakni kurikulum nasional dan juga kurikulum pesantren. Adapun kurikulum pesantrennya ini adalah alhamdulillah kami tahun ini sudah rampung menyelesaikan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid. Nanti akan dijabarkan lebih luas lagi oleh bagian kurikulum. Yang kedua, memberdayakan sikap peserta didik untuk lebih mengenal, menghayati, dan menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena AA sangat mengedepankan akhlak. Di pesantren Darut Tauhid dididik supaya siswa berakhlak baik. Dan ini tidak mudah ayah bunda dan tidak mudah membalikan telapak tangan karena perlu berlatih. Ya, selalu menyampaikan bahwa Darut Tauhid itu adalah pondoknya untuk berlatih, bersungguh-sungguh, bermujahadah. Ya, karena memang akhlak itu tidak bisa dilatih dalam sepekan, 2 pekan, bulan dan lain sebagainya. Tapi memang setiap hari itu siswa dilatih bagaimana caranya untuk jujur. Kita ada indikator yang namanya PDPAT, penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Ya, apa itu penilaian diri dan penilaian antar teman? Kalau PDPAT penilaian diri itu adalah siswa menilai dirinya sendiri. Apakah pekan ini saya sudah melakukan kebaikan apa? Apakah pekan ini saya sudah jujur? Apakah pekan ini saya sudah ikhlas? Ada indikator-indikatornya. Siswa jujur menilai dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Dan juga ada penilaian antar teman. Jadi setiap siswa, setiap kelompoknya menilai temannya, apakah temannya itu sudah menerapkan tutur kata yang baik, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Inilah menjadi indikator berlatih akhlakul karimah di SMP Darut Tauhid Batam. Yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk senantiasa berpikir ilmiah, kreatif, dan eksploratif. Nah, karena memang tadi konsepnya ada berlatih dan juga ahli zikir, fikir, dan ikhtiar, inilah yang diterapkan ke seluruh santri agar mempunyai daya ilmiah, kreatif, dan eksploratif nanti di pembelajaran Bunda ya. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kepedulian pada sesama melalui pendekatan emosional, intelligence, dan spiritual intelligence. Ya ini memang harus sangat-sangat seimbang ayah bunda, jadi kemampuan berpikir, kemampuan spiritual, dan lain sebagainya juga memang selalu dilatih di Darut Tauhid. Nanti anak-anakku semua kalau sudah masuk asrama akan merasakan bagaimana berlatih, ya, berjuang, berdaya zikir, fikir, ikhtiar di Darut Tauhid itu seperti apa. Selanjutnya, izin ayah bunda saya akan menjelaskan, memperkenalkan bahwa di Darut Tauhid itu ada beberapa lembaga. Nah, SMP Darut Tauhid Batam berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan. Jadi ada lembaga bagian pendidikan di Darut Tauhid dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada 10 satuan pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP Putra, SMP Putri, SMP Azkia, ini SMP Azkia ada di Tangerang, dan juga SMP Darut Tauhid Batam yang berada di Batam, SMA Putra, SMA Putri, SMA Azkia juga ada di di Tangerang, dan terakhir adalah SMK Darut Tauhid. Ini adalah unit yang berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan. Artinya apa? Bahwa apa yang menjadi kinerja, apa yang menjadi yang dilakukan oleh seluruh unit ini, kami memberikan laporan dan berkoordinasi di bawah Direktorat Pendidikan, atau dalam artian diawasi dalam pengawasan Direktorat Pendidikan, dan tentunya nanti Direktorat Pendidikan memberikan laporan kepada Yayasan Darut Tauhid.
Dan SMP Darut Tauhid Boarding School Batam ini berdiri pada tahun 2019 yang diamanahi 14 siswa angkatan 1, dan alhamdulillah untuk sekarang tahun ajaran 2020-2021 bertambah 60 siswa, dalam artian seluruh siswa di SMP Darut Tauhid Batam kurang lebih 74 siswa. Insya Allah kelas 8 ada pindahan Bunda ya. Dan hingga kini proses pembangunan di Darut Tauhid Batam terus berproses untuk area pendidikan, masjid, perkantoran, dan usaha, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya Bunda, apa yang menjadi kurikulum di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam? Ini semua dari seluruhnya sama, satuan pendidikan Darut Tauhid, mulai dari TK sampai SMK. Kurikulum di SMP Darut Tauhid Batam mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum khas pesantren yang mengacu pada 4 pilar Bunda ya. Yang pertama pilar ma'rifatullah, yang kedua adalah pilar leadership, yang ketiga adalah pilar wawasan lingkungan, dan yang keempat adalah pilar entrepreneur. Nah, seluruh kegiatan siswa tidak hanya KBM, tapi juga program-program kegiatan yang lainnya seperti ekskul, seperti PHBI, misalnya peringatan Hari Besar Islam dan lain sebagainya, itu harus mengacu pada 4 pilar ini. Kenapa? Pertama adalah agar siswa mengenal lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pilar ma'rifatullah. Selain itu, siswa juga dididik kepemimpinannya, leadership, wawasan lingkungannya, lebih mengenal lingkungannya yang baik seperti apa, lingkungan yang memang bisa bermanfaat di lingkungannya. Dan yang keempat adalah entrepreneur yang memang bisa berwirausaha. Ya, walaupun mungkin lebih kecil-kecilan, tapi siswa bisa ke depannya siswa kita bisa lebih mempunyai jiwa wirausaha. Kalau di Bandung ada yang namanya santri akhlak plus wirausaha atau APW ya Bunda. Selain itu ada juga karakter baku baik dan kuat. Nah, inilah yang sering diajarkan oleh AA. Baiknya itu adalah jujur, ikhlas, dan tawadu. Kuatnya adalah berani, disiplin, dan tangguh. Seluruh aktivitas siswa termonitoring dan terkontrol dalam indikator capaian atau sasaran sekolah. Artinya apa, ayah bunda semua, ketika nanti sudah masuk dan juga sekarang ya, sudah akan insya Allah hari Senin kita sudah mulai mataba, seluruh aktivitas siswa itu akan termonitoring dan akan terdokumentasikan dalam bentuk laporan. Mulai dari mutabaah yaumiyah, aktivitas belajar, BRTT, dan lain sebagainya, karena kita ada yang namanya KPI, jadi setiap bulan kita harus memberikan laporan bagaimana perkembangan aktivitas siswa mulai dari tahfidznya, akademiknya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Nah, menjadi santri di Darut Tauhid, anak-anakku semua ya, tidaklah mudah. Ya, ayah bunda, tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh mujahadah, berlatih yang tiada henti setiap hari. Ya, karena Darut Tauhid itu bukanlah pondok yang memang pondok yang instan ya, bisa merubah yang belum baik menjadi baik, tapi Darut Tauhid adalah pondok yang mengutamakan proses dan perbaiki diri, lakukan yang terbaik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi siswa ini kalau misalnya nanti awal-awal mondok, ayah bunda, kalau misalnya ada perselisihan antar teman gitu ya, yang memang masih di dalam batas wajar, itu adalah bagian dari pendidikan. Ya, karena memang untuk di pondok ini berbagai karakter siswa ya, dari A sampai Z itu nanti satu kamar, terkadang ada yang karakternya berbeda-beda, ada yang sensitif, ada yang memang anaknya periang, ada yang pendiam. Nah, ketika dalam satu kamar ya, inilah siswa dilatih ya, siswa dilatih tauhidnya, bagaimana dia menerapkan konsep nilai-nilai Darut Tauhid seperti misalnya 3 saya aman bagimu ya, saya bermanfaat bagimu, saya menyenangkan bagimu. Nah, inilah yang memang
terus kita latih, kita berikan yang menjadi tata nilai Darut Tauhid. Nanti saya akan menjelaskan sedikit Ayah Bunda ya, apa yang menjadi tata nilai di Darut Tauhid. Nah, ini adalah 5 output lulusan sasaran di Darut Tauhid. Yang pertama adalah salimul akidah. Yang kedua adalah sohihul ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang keempat adalah tahfiz Al-Quran. Dan yang kelima adalah prestasi akademik. Apa itu salimul akidah, Ayah Bunda? Salimul akidah adalah akidah yang baik, akidah yang benar, akidah yang lurus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, ini adalah salimul akidah. Yang kedua adalah sohihul ibadah. Ya, sohihul ibadah berarti adalah siswa dapat beribadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Ya, kalau di Darut Tauhid ada nanti mutabaah yaumiyah ya, nanti akan dijelaskan langsung oleh bagian pengasuhan gitu ya Bunda, bagaimana siswa setiap hari Senin dan Kamis saum, duha, tahajud, tilawah, wandai wanjuz dan lain sebagainya itu harus selalu dilaksanakan begitu. Yang ketiga adalah akhlakul karimah ya, seperti yang tadi jujur, ikhlas, tawadu, berani, disiplin dan tangguh. Yang keempat adalah tahfidz Al-Quran. Ini adalah capaian Al-Quran yang harus diselesaikan oleh siswa selama menjadi santri di Darut Tauhid. Nanti ada capaian Al-Quran juga akan dijelaskan oleh bagian pengasuhan. Selanjutnya adalah prestasi akademik. Nah, bukan berarti Darut Tauhid tidak mengutamakan prestasi akademik, tapi juga biar seimbang Ayah Bunda ya, prestasi akademik juga kami ada di dalam sasaran sekolah. Ya, bagaimana siswa menyelesaikan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan juga lain sebagainya. Ini nanti ada di bagian kurikulum. Lanjut. Nah, Ayah Bunda, saya akan menjelaskan profil santri Darut Tauhid. Nah, inilah sambil kita perkenalan apa sih yang menjadi sekelumit ya tata nilai di Darut Tauhid. Yang pertama adalah kunci ma'rifat, ada 5 tekad yang kuat, perbanyak taubat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, dan tebarkan manfaat. Ini semua adalah yang menyusunnya adalah guru kita bersama, Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar ya. Seni bergaulnya ada 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Nah ini biasanya kalau di pertemanan Ayah Bunda ya, nanti ada indikator 3 sa kepada anak-anak. Di mana anak-anak itu kalau misalnya ada perselisihan, ayo kita 3 sa nih sama teman-temannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak nyaman berada di lingkungan teman-temannya. Kalau seni bergaulnya juga ada 5 mengenal, memahami, memaklumi, mengalah, dan juga memaafkan. Ada 2B, 2L, berani mengakui kelebihan dan jasa orang lain, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain, lupakan jasa dan kebaikan diri kita kepada orang lain, dan lihat kekurangan dan kesalahan diri kita. Nah, terus selanjutnya. Pribadi simpatik, ini ada hayin, layin, qorib, sahel, tenang, lembut, akrab, memudahkan. 5S ini yang terkenal dari Tauhid, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, budaya bersih, ini juga yang menjadi ciri khas dari Darut Tauhid. Apa itu TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah insya Allah sedekah ya. GTB, gerakan toilet bersih, bebas komiba ya, berantakan rapihkan ya, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. BRTT, bersih, rapi, tertib, dan teratur. Lanjut ke bawah. Ini juga ada profil santri seperti yang sudah tadi disampaikan, ada ikhlas, jujur, tawadu, berani, tangguh, dan disiplin. Lanjut. Budaya tangguh, pantang sia-sia, pantang mengeluh, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang kotor hati. Nah ini nanti anak-anak semua ini tata nilai Darut Tauhid yang memang ini baru sebagian Ayah Bunda ya, belum semuanya. Ini akan terus ditanamkan, diajarkan kepada seluruh santri di Darut Tauhid ya. Anak-anak semua berarti harus siap berlatih kalau misalnya nanti ada konflik, ada permasalahan-permasalahan, anggap saja itu adalah bagian dari melatih
diri. Karena AA itu suka dengan tantangan, sehingga bagaimana tantangan itu bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya, bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada penyelesaian dan juga hikmahnya. Lanjut. Penyakit hati ini takabur, egois, norak, galak, iri dengki, licik, ya ini juga sangat ini kan di Darut Tauhid, karena Darut Tauhid itu adalah salah satunya adalah manajemen kolbu. Ini 3 semangat ayah bunda: semangat bersaudara, semangat mencari solusi, semangat sukses bersama. Kalau suatu saat ke depannya mungkin ada permasalahan, kita harus menyelesaikannya dengan 3 semangat kalau Darut Tauhid: bersaudara, semangat mencari solusi, dan semangat sukses bersama. Insya Allah konflik itu akan menjadi pembelajaran, akan menjadi hikmah bersama. Selanjutnya, ini pembiasaan ibadah 7 cinta: cinta masjid, cinta sholat, cinta saum, cinta Al-Quran, cinta sodakoh, cinta zikir, dan juga cinta ilmu. Inilah yang akan menjadi pembiasaan ibadah di seluruh santri di Darut Tauhid. Nanti akan termonitoring dalam mutabaah yaumiyah, nanti akan dijelaskan oleh bagian pengasuhan. Selanjutnya adalah budaya disiplin. Nah ini kalau santri Darut Tauhid itu harus aktif, ya, harus berani bercita-cita, berani memulai, berani berproses, berani berkorban, dan berani mengevaluasi diri. Nah ini kalau patuh, pahami prosedur, adakan perencanaan, tidak berbuat sebelum cek dan recheck, untuk aman dan sukses ikuti prosedur. Lanjut. Ada seni berkomunikasi. Nah, Darut Tauhid terkenal dengan BAL, benar, akurat, dan lengkap. Selain itu juga ada BMT dan Tensopales. Benar, manfaat. Selanjutnya ada budaya jaga lisan, bunda ya. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh AA, jangan sampai siswa ini berbuat duzol kakosi. Apa itu duzol kakosi? Dusta, zolim, kasar, kotor, dan sia-sia. Ini semuanya kami monitoring. Sekian ayah bunda, selanjutnya saya akan memperkenalkan manajemen di Darut Tauhid. Yang pertama adalah saya selaku Kepala Sekolah SMP Darut Tauhid Boarding School Batam, nama saya Deden Muhyiddin, dan ada bagian kurikulum, ada Ustadz Hidayat, ya. Untuk bagian pengasuhan ada Ustadz Oka, untuk kesiswaan ada Ustadz Agus, ya, nanti kita perkenalan secara langsung. Dan ada bagian keuangan, ada Ustazah Ika, dan juga guru ada Ustazah Amel dan juga Ustazah Riana. Ini ayah bunda, insya Allah mudah-mudahan tim kami di Darut Tauhid, manajemen Darut Tauhid Batam, mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk ayah bunda semuanya. Dan saya menitipkan beberapa pesan. Yang pertama ayah bunda, jangan pernah berharap kepada makhluk, dalam artian AA selalu menyampaikan jangan menyangkut pautkan sosok, ya figur AA. Kenapa ingin ke Darut Tauhid, ya, kenapa ingin menyekolahkan anaknya ke Darut Tauhid? Oh, karena AA Gim. Nah ini bunda, kita harus meluruskan kembali, jangan sampai ini menjadi tujuan kita ya bunda, karena memang ya betul, kami dari Tauhid itu memang diberikan oleh Agim, tapi jangan sampai figur sosok AA ini menjadi sesuatu yang dilulukan. Kenapa? Karena ketika kita berharap kepada selain Allah, kita berharap kepada makhluknya, pasti ada hal yang memang nantinya akan kurang maksimal, ayah bunda ya, sehingga memang kita harusnya selalu berharap pada Allah. Walaupun AA sebagai pimpinan pondok, AA juga memberikan kontribusi yang besar, bahwa gagasan AA itu tentunya harus kami operasionalkan, harus kami berikan layanan pendidikan yang terbaik. Intinya adalah semoga kita semua selalu dalam keberkahan, lindungan Allah, dan juga Agim selalu guru kita bersama. Agim selalu kita bersama, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu ayah bunda yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa di akhir, ataupun juga bisa nanti boleh via
WhatsApp dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan Allah memberikan kekuatan. Salam kenal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Ustadz Deden Muhyiddin yang telah memaparkan beberapa hal kepada kita semua berkenaan dengan visi, misi, kemudian tata nilai budaya di Darut Tauhid. Ayah Bunda memang terlihat sangat banyak begitu ya, tapi nanti perlahan insya Allah dengan berproses kita semua ananda sekalian nanti akan mencoba dan berlatih budaya-budaya yang tadi begitu ya, berjuang mencapai visi misi dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kemudahan tentunya kepada kita semua. Baik, alhamdulillah untuk selanjutnya akan disampaikan berkenaan dengan sistem pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Learning Management System di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam yang langsung insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Ahmad Hidayat. Pada Ustadz Hidayat dipersilahkan. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu nikmat iman sehingga nikmat sehat dan juga seluruh keberkahannya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat diberikan kemampuan untuk dapat bertatap muka. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah. Kepada yang terhormat Ustadz Deden Muhyiddin selaku Kepala Sekolah, Ustadz Agus selaku Kesiswaan dan Dewan Guru, dan juga para orang tua santri dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, izin menyampaikan terkait desain PJJ tahun ajaran 2020-2021. Ayah dan Bunda, mengenai PJJ ini, apa itu PJJ? PJJ adalah singkatan dari pembelajaran jarak jauh atau dari Kemendikbud dinamakan BDR, belajar dari rumah. Nah, sedikit saya tampilkan Bapak dan Bunda. Untuk mengawali, ini adalah sebuah kata-kata yang mungkin memang harus dicermati bersama, baik itu oleh siswa, guru, kita semua, dan juga orang tua. Kedarut Tauhid, apa yang kau cari? Nah, ini sebuah kata yang memang harus benar-benar kita tinjau bersama, harus ada di hati kita bersama, kira-kira tujuan utama kita untuk masuk ke Darut Tauhid apa? Karena innamal a'malu binniyah, semua perbuatan kita itu harus dengan niat. Semua perbuatan kita itu harus diawali dengan niat. Nah, ke Darut Tauhid apa yang kau cari? Nah, baik anak-anakku, silahkan untuk bisa benar-benar dimatangkan dari sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita. Ke Darut Tauhid apa yang kau cari? Tulis tujuannya. Selama 3 tahun kira-kira akan apa yang ingin didapatkan di Darut Tauhid. Nah, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran online? Ini sedikit saya sampaikan sebagai pembuka. Yang pertama adalah orang tua. Biar bagaimanapun juga pembelajaran online ini, baik itu online maupun offline nanti ke depan, seluruh pembelajaran kita memang akan melibatkan seluruh komponen yang ada. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang akan dilibatkan, yaitu adalah murabi. Nah, Bapak dan Ibu, apa itu murabi? Murabi adalah pembimbing yang berada di asrama atau nanti ke depan akan dinamakan musrif. Nah, inilah yang akan mengkawal seluruh kegiatan di pengasuhan nantinya Ibu. Kemudian ada guru. Nah, apa sih fungsi orang tua kira-kira selama pembelajaran nanti di online di rumah? Yaitu sebagai support system utama. Kenapa support system utama? Karena kami dari sekolah butuh yang namanya dorongan dan juga support dari seluruh orang tua. Kemudian murabi, apa sih fungsi murabi? Nah, untuk murabi kedepannya akan menjadi pengkawal utama dalam ibadah yaumiyah santri dan juga penguatan karakter. Kemudian ada guru untuk mengkawal akademik siswa ke depannya, dan inilah tujuan utama kita, yaitu untuk semua memberikan kepada siswa. Nah,
agar mencetuskan siswa yang bersalimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, kemudian tahfizul Quran, dan juga prestasi akademik. Bapak dan Ibu, seluruh guru sekalian, jadi untuk menciptakan output lulusan ini, kita butuh kerjasama yang baik antara orang tua, murabi, guru, dan juga siswa. Kemudian ini adalah struktur kurikulum di SMP Darut Tauhid Batam. Jadi untuk anak-anakku sekalian, ada program pembelajaran diniyah yang mana kalau di MTS biasa dinamakan PAI, Pendidikan Agama Islam, dan di kita dari pembelajaran PAI ini dipecah ke 5 mata pelajaran. Ada akidah, kemudian fikih, tarikh atau sirah nabawiyah, kemudian ada akhlak, dan juga tata nilai Darut Tauhid. Apa itu tata nilai Darut Tauhid? Yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah seperti BRTT, kemudian ada TSP, bebas komibah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pembelajaran non-diniyah seperti sosial, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, penjaskes, cinta budaya, dan juga bahasa Arab. Jadi di Darut Tauhid untuk kurikulumnya sendiri, insya Allah 100% agama dan juga 100% pembelajaran non-diniyahnya. Kemudian untuk skema pembelajaran, nah ini perlu diperhatikan ayah dan bunda, karena ke depan kurang lebih selama 6 bulan, mudah-mudahan jika memang ada perubahan waktu dipercepat, dan ini yang kita harapkan bersama. Ini yang perlu kita perhatikan karena akan dibutuhkan kerjasama yang luar biasa antara guru, orang tua, dan juga siswa. Dan ini adalah skema pembelajaran online, LMS, Learning Management System, yang akan berlangsung di Darut Tauhid. Yang pertama, ketika di awal kegiatan sebelum memulai pembelajaran, nanti guru akan menginformasikan kepada siswa melalui grup WhatsApp siswa yang nanti akan dibuat. Kemudian siswa akan melangsungkan kehadiran atau mencatat presensinya di sana, di grup WhatsApp. Kemudian selanjutnya guru mengirimkan link pembelajaran melalui grup WhatsApp ke depannya. Kemudian setelah itu siswa menyimak atau mengerjakan tugas-tugas yang nanti diberikan melalui grup WhatsApp juga oleh siswa. Kemudian selanjutnya siswa berdiskusi, nah ini selama pembelajaran berlangsung ke depannya melalui grup WhatsApp atau kelas online yang dibuat melalui web, karena nanti akan ada kelas-kelas online yang dibuat juga oleh guru melalui web yang sudah disediakan. Kemudian ada pembelajaran di akhir oleh guru melalui grup WhatsApp juga. Dan ini adalah kelas online yang sudah dibuat oleh Darut Tauhid sendiri, yang dikembangkan oleh Dirdik atau Direktorat Pendidikan yang ada di Darut Tauhid. Yang pertama ada belajar bareng ID. Nah ini Bapak dan Ibu perlu dicatat mungkin ya, agar kedepannya memudahkan untuk siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua ada Add Puzzle. Nah ini yang akan coba dibuat juga oleh beberapa guru melalui web Add Puzzle. Kemudian ada quizzes juga. Nah selain daripada itu nanti ada beberapa aplikasi yang lain yang memang akan kita buat tutorialnya dan akan kita share ke orang tua dan juga siswa, sehingga untuk orang tua dan juga siswa bisa melihat tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian bagi siswa yang berhalangan hadir, apa fungsinya untuk kelas online ini? Bagi siswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan belajar mengajar dan juga tertinggal dalam mengikuti materi yang diberikan oleh guru, maka siswa bisa mengakses ulang materi-materi tersebut melalui web-web yang sudah disediakan oleh guru atau yang disediakan oleh sekolah. Bisa melalui belajar bareng ID, Add Puzzle, dan quizzes, dan ada beberapa web yang lain yang mana nanti akan diinformasikan oleh guru per mata pelajaran masing-masing. Jadi ayah dan bunda jangan takut ketika anak-anak kita misalkan tidak bisa mengikuti pembelajaran atau tertinggal, atau mungkin ada beberapa materi dari anak-anak kita yang memang ingin diulang atau direview kembali, bisa langsung masuk ke kelas online yang sudah dibuat dengan menghubungi guru mata pelajaran tentunya. Kemudian selanjutnya ini garis besar aktivitas siswa yang mungkin walaupun belajar online tetap akan kita lakukan. Walaupun belajar online yang namanya boarding atau keasramaan atau pengasuhan akan tetap berlangsung. Jadi kita tidak akan menghilangkan sifat kepesantrenannya walaupun belajar online. Nah, di sini ada aktivitas rutin harian siswa. Yang pertama sholat tahajud ini akan tetap dilakukan karena akan kita monitoring selalu melalui mutabah yaumiyah. Kemudian ada menyimak kajian MQ. Kajian MQ ini kajian manajemen kolbu, bisa melalui via YouTube dan radio atau media yang lainnya yang memang nanti akan di-share oleh pihak sekolah untuk linknya. Kemudian ada tilawah Odoj Al-Quran. Odoj ini one day one juz, yang mana siswa wajib dalam satu harinya melakukan tilawah 1 hari 1 juz, dan ini dimonitoring oleh sekolah.
Kemudian ada sholat duha dan juga apel pagi, ini akan kami monitoring juga. Kemudian selanjutnya ada KBM formal yang mana dalam satu harinya KBM formal akan berlangsung dari jam 8 sampai jam 12 dan hanya 2 mata pelajaran setiap harinya selama pembelajaran online tentunya. Kemudian ada halaqah Al-Quran di mana siswa menyetorkan hafalan Al-Quran yang sudah dihafalkan pada tiap harinya dan sesuai dengan targetan yang sudah ditentukan. Kemudian ada Al-Ma' surat pagi dan juga petang setiap setelah subuh, kemudian ba'da sholatil asri, anak-anak kita semua wajib untuk melakukan pembacaan surat Al-Ma' surat. Kemudian pengisian mutaba'ah yaumiyah atau checklist ibadah harian. Dan ini adalah aktivitas rutin kalau kita runtun melalui jam-jam yang sudah ditentukan. Nah ini ada dari jam 3.30 sampai jam 4, ini persiapan aktivitas pagi seperti sholat malam, kemudian wudhu dan lain sebagainya, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya, ini insya Allah kami monitoring. Kemudian ada sholat tahajud, jam 4 sampai jam 6 ada sholat tahajud, sholat subuh, zikir dan juga tilawah. Dan tilawah ini bisa berupa one day one juice tadi. Kemudian ada dari jam 6 sampai jam 7 ini individual body maintenance. Individual body maintenance ini adalah siswa mempersiapkan dirinya seperti mandi, sarapan pagi, dan lain sebagainya, olahraga untuk sebelum melakukan kegiatan sekolah di pagi hari. Kemudian jam 7 sampai 7.15 akan ada presensi kehadiran dan persiapan aktivitas pagi yang mana siswa melakukan presensinya di grup WhatsApp yang nanti akan kami siapkan. Kemudian jam 7.15 sampai 7.30 akan ada apel pagi. Kemudian ada tilawah terbimbing, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha dan asmaul husna, kemudian doa sebelum melakukan pembelajaran di pagi hari. Nah, lalu dari jam 8 sampai 9.30 akan ada KBM, kegiatan belajar mengajar sesi 1 atau jam mata pelajaran sesi 1. Kemudian dilanjutkan istirahat dan dimulai kembali pada pukul 10 sampai 11.45. Ini KBM sesi kedua. Kemudian istirahat, sholat makan, dan di jam 1 akan mulai kembali. Akan ada KBM sesi ketiga, ini hanya beberapa hari tertentu. Kemudian ada halaqah Al-Quran, untuk siswa bisa mulai menyetorkan hafalan Al-Qurannya dari setelah zuhur sampai ke malam hari sebenarnya ayah dan bunda. Sesuai dengan kesiapan dari anak tersebut dan akan dipandu atau dimonitoring oleh pembimbing dari halaqahnya masing-masing, yaitu murabi tadi. Kemudian dari jam 3 sampai jam 4, sholat asar, zikir, dan juga tilawah ini akan selalu dimonitoring. Kemudian ada IBM, ini kegiatan bebersih, kemudian mandi dan lain sebagainya. Isoma, kemudian jam 7 sampai jam 8 dilanjutkan lagi halaqah. Halaqah ini bagi siswa yang memang ingin menyetorkan hafalannya di malam hari, insya Allah kami juga siap untuk menerima hafalan tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi evaluasi dan juga pengisian mutaba'ah yaumiyah. Nah, untuk garis besarnya dipersingkatnya akan seperti ini ayah dan bunda alurnya. Jam 7.15 sampai jam 8 ini yang memang benar-benar siswa harus mempersiapkan dirinya melalui Zoom untuk pembelajaran. Nanti dimonitoring melalui Zoom inilah nanti akan ada seperti pengawalan sholat duha, kemudian apel pagi dan lain sebagainya akan melalui Zoom meeting seperti yang kita laksanakan hari ini. Kemudian dari jam 8 sampai jam 12 ini kegiatan belajar mengajar. Jam 12 sampai jam 13 ini ada istirahat, sholat makan siang. Kemudian 13 sampai jam 2.30 ini akan ada dilanjutkan KBM atau halaqah Al-Quran tadi. Nah, dilanjutkan lagi akan ada sholat asar di malam harinya dari jam 20 sampai 21 ini ada pengisian mutabayyomiyah dan juga menyimak kajian ma'rifatullah setiap Kamis malam. Nah, dan ini linknya akan di-share oleh pihak sekolah. Nah, ini gambaran secara umumnya atau secara lebih mudahnya gitu ya agar bisa dipahaminya, dan ini adalah alur kegiatannya. Selanjutnya, ayah dan bunda, ada aktivitas mingguan yang dalam artian memang ini akan dilakukan secara rutin di minggunya. Kemudian ada upacara Senin, ini akan tetap dilaksanakan melalui Zoom pada pukul 7.15 tadi. Kemudian ada menyimak kajian Ma'rifatullah setiap Kamis malam. Kemudian ada pengembangan diri, ini dilakukan setiap hari Sabtunya. Ada latihan muhadharah bahasa Arab, Nisaiyah ini tentang skill untuk mengasah dari segi kewanitaan. Kemudian ada praktek ibadah, dan ini praktek fikih, ubudiyah, dan lain sebagainya di hari Sabtu, insya Allah akan lebih didetailkan lagi. Kemudian ada konseling dengan wali kelas, kesiswaan, dan lain sebagainya, ini berlaku untuk setiap minggunya. Bagi siswa yang memang ingin bertanya, kemudian ingin tahu terkait
mata pelajaran dan lain sebagainya, ingin curhat dengan wali kelas atau ingin dengan kesiswaan, ini bisa pada di hari Sabtunya. Kemudian ada aktivitas bulanan, dan ini ada khataman Al-Quran. Kita insya Allah rutin kita laksanakan khataman Al-Quran, yang mana ini untuk membantu juga dari program One Day One Juz. Setiap harinya santri melakukan One Day One Juz. Di akhir bulannya kita akan melakukan khataman Al-Quran, yang mana kalau dalam selama 1 bulan 30 hari, maka insya Allah dalam 1 bulan itu juga 30 juz insya Allah selesai. Kemudian ada training motivasi, ini untuk siswa. Kemudian ada reward santri juga. Ini santri terkarakter baku, kemudian ada santri yang memang paling baik dari ibadah yaumiyahnya dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami berikan penghargaan pada tiap bulannya. Kemudian ada pengisian PDPAT. PDPAT ini adalah penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Apa itu PDPAT? PDPAT yang mana siswa akan menilai dirinya masing-masing dan juga menilai temannya terkait karakter baku yang sudah disiapkan. Contoh tentang disiplinnya, tentang karakter beraninya, karakter ikhlasnya, jujur, dan juga tawadunya. Dan ini siswa akan menilai, akan ada form atau formulir lembar checklist yang memang dilakukan pada tiap bulannya. Kemudian kegiatan PHBI, PHBN sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian ada kebersamaan kelas. Nah, ini aktivitas non-rutin kalau memang kita runtun sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Ada muhadoroh setiap malam, kemudian cinta budaya bersih, sesi walas, sesi kesiswaan, khotaman Al-Quran, reward santri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian wali kelas dan murabi halakoh, ayah dan bunda, ini perlu kita sampaikan. Untuk saat ini belum kita paparkan untuk nama-nama siswa dari per kelasnya atau per halakohnya. Insya Allah nanti akan dibuatkan grup WhatsApp-nya, dan di sana akan kita share juga nama-nama siswa dan juga wali kelasnya siapa dan juga murabi dari tiap kelasnya akan siapa. Nah, ini setiap kelasnya untuk kelas 7 utama, setiap kelasnya berjumlah 30 santri atau santriwati. Jadi nanti untuk kelas 7 di tahun ajaran baru akan terbagi menjadi 2 kelas, 1 kelas santri ikhwan dan juga 1 kelas santri akhwat. Dan dalam 1 kelasnya akan dibagi ke dalam 2 halakoh. Dalam 1 kelas ikhwan misalkan 30 siswa jumlahnya, ini akan dibagi menjadi kedua halakoh, yaitu ada 15 halakoh yang pertama, kemudian ada 15 sisanya untuk halakoh yang kedua. Begitupun juga untuk yang santriwati akhwat. Nah, jadi dalam 1 kelas strukturnya akan ada wali kelas dan juga 2 murabi Bapak dan Ibu. Murabi ini atau musrif atau pendamping dalam untuk kegiatan ibadah yaumiyahnya. Nah, untuk kelas 8 ini tetap berlaku seperti yang sudah berlangsung. Untuk kelas 8 akan dibagi juga menjadi kedua halakoh, yaitu halakoh ikhwan dan akhwat karena hanya 1 kelas, dan setiap halakohnya berjumlah 9 santri untuk ikhwan dan juga 7 santri untuk akhwat. Kemudian ini skema kelasnya ayah dan bunda. Untuk kelas 7 ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ini 7A untuk yang ikhwan, nama kelasnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian 7B Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan untuk nama halakohnya akan ada 2 halakoh, yaitu halakoh Ibnu Katsir oleh Ustadz Agus Setiawan dan juga halakoh At-Tobari, nama halakohnya dengan Ustadz Oka Raka Kuswanda. Kemudian untuk yang akhwat akan dibagi juga ke dalam 2 halakoh, yaitu halakoh Al-Manar, nanti akan didampingi selaku murabinya yaitu Ustazah Amalia Destika. Kemudian untuk halakoh Al-Jawahir ini oleh Ustazah Ika Raudatul Jannah. Kemudian selanjutnya ini aplikasi pembelajaran ayah dan bunda, ini mohon bisa disiapkan dari sekarang. Untuk yang wajib ada yaitu adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp nanti akan ada 3 grup WhatsApp ayah dan bunda untuk selama pembelajaran online ini. Apa saja? Yang pertama untuk grup all wali santri, baik itu ikhwan maupun akhwat. Ini 1 grup nanti yang sudah ada sekarang ya. Ini jadi tidak akan ada perubahan untuk grup yang pertama ini. Kemudian akan ada grup kelas. Grup kelas ini sesuai dengan wali kelasnya masing-masing. Tadi 7A dengan Abu Bakar As-Siddiqnya, kemudian 7B-nya yang akhwat untuk kelas Khadijahnya. Dan ini nanti akan bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, grup yang ketiga ini akan ada grup halakoh yang mana memang sesuai dengan murabinya masing-masing. Misalkan dari 1 kelas akan terdiri dari 15 siswa. 15 siswa inilah yang nanti akan membuat 1 grup lagi dengan grup halakohnya masing-masing. Seperti Ibnu Katsir, kemudian ada Tobari, dan lain sebagainya. Untuk apa fungsi grup halakoh ini? Untuk memantau atau memonitoring kegiatan ibadah yaumiyah hariannya ayah dan bunda. Seluruh santri melaporkan sholat tahajudnya,
sholat duha, puasa, dan lain sebagainya itu nanti akan ada di grup halakohnya. Nah, sedangkan untuk grup All Wali Santri, ini informasi umum terkait yang nanti akan disampaikan oleh sekolah secara langsung, seperti itu. Kemudian yang kedua ada aplikasi Zoom, yang sekarang sedang kita gunakan. Ini untuk pembelajaran atau pertemuan yang sifatnya memang kolosal seperti ini, atau yang memang harus mengumpulkan dalam satu kelas. Kemudian ini YouTube ini untuk sebagai media belajar siswa, seperti penyampaian materi, ajar oleh guru yang berbasis video. Jadi nanti guru hanya menge-share link agar nanti siswa tidak banyak aplikasi yang ada di handphonenya dan tidak memberatkan gitu. Kemudian ada Google Form, nah ini yang insya Allah akan dilakukan juga untuk penilaian karakter baku atau PDPAT tadi. Kemudian ada survei kepuasan dan juga melakukan penilaian-penilaian harian seperti ujian dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu, di akhir tiada prestasi tanpa disiplin. Ya, kami dari sekolah mohon kerjasamanya dengan sangat. Mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam mengawal seluruh agenda kegiatan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Ini benar-benar luar biasa ya dan Bunda. Kita selama 6 bulan ini benar-benar diuji kerja sama antara orang tua, guru, murabi, dan juga siswa. Karena untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi misi sekolah dan juga output lulusan, tidak akan lepas dan tidak akan jauh dari yang namanya kerjasama antara orang tua dan juga guru dan juga siswa. Karena kita bagaikan satu kesatuan yang mana semuanya harus kompak. Begitu ya dan Bunda, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertanya. Khairan kasiron. Terima kasih kepada Bertanya Pak Ustadz. Izin Bapak untuk bertanya kita simpan di akhir ya Pak ya, supaya lebih efektif waktunya begitu. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan berkenaan dengan sistem pola pembelajaran, kemudian aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga insya Allah materinya bisa di-share ulang begitu Ayah Bunda, supaya bisa dipersiapkan dari sekarang tentunya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, saya izin untuk selanjutnya menyampaikan Ayah Bunda, berkenaan dengan kegiatan yang tidak lama lagi atau menjadi pembuka dari seluruh rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Mataba, Reward Santri, dan juga kegiatan atau sekilas tentang tata tertib versi pembelajaran jarak jauh dari bagian kesiswaan begitu. Boleh izin Ustaz Hidayat untuk ditampilkan slide-nya. Baik, jadi insya Allah Ayah Bunda, nah ini kita hari ini orang tua bersosialisasi dan kegiatan insya Allah sudah dimulai nanti dari hari Senin ya, insya Allah. Baik, yang pertama yang akan dibahas atau saya coba sampaikan dengan waktu yang singkat ini, pertama berkenaan dengan Mataba atau masa ta'aruf siswa baru. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan Reward Santri. Boleh dilanjut Ustaz Hidayat? Kemudian yang ketiga adalah sekilas tentang tata tertib versi pembelajaran jarak jauh ini. Baik, yang pertama berkenaan dengan Mataba, Ayah Bunda, atau masa ta'aruf siswa baru, ini kalau dalam istilah lain adalah MPLS, begitu ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah, atau dulu mah ospek, begitu kurang lebih. Nah, ini akan menjadi kegiatan awal, kegiatan pembuka di tahun ajaran 2020-2021 ini di SMP Darut Tauhid Batam. Dengan berlandaskan kegiatan, ini landasan kegiatannya yang pertama Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dita'arufu untuk saling mengenal. Kemudian Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan juga beriman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga program kerja kesiswaan SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Lanjut. Nah, kemudian Ayah Bunda ini yang perlu sama-sama kita pahami bahwa di Mataba ini tentunya ada target capaian, tujuan atau indikator yang berusaha harus dicapai atau didapatkan oleh seluruh santri di kegiatan Mataba ini. Yang pertama, seluruh santri mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan budaya patuh. Nah, nanti tadi Ustaz Deden sudah menyampaikan, patuh itu adalah salah satu budaya Darut Tauhid, yang berarti P-nya pahami prosedur, aturan, dan resiko. Nanti di Mataba ini akan ada prosedur, aturan, dan lain sebagainya.
Kemudian adakan perencanaan yang matang, ya, perencanaan selama nanti mataba. Kemudian termasuk tadi ada target tahunan, ada target selama di SMP Darut Tauhid apa yang ingin dicapai. Tidak berbuat sebelum cek dan dicek, untuk aman dan sukses ikuti prosedur dan aturan, hilangkan pelanggaran sekecil mungkin begitu. Yang kedua, seluruh santri dapat mengenal lingkungan sekolah, manajemen sekolah dan guru-guru. Tentunya nanti akan ada perkenalan. Yang ketiga, seluruh santri dapat mengetahui dan memahami output lulusan santri Darut Tauhid, sistem kurikulum dan tata tertib sekolah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hidayat, begitu tahu, paham, dan itu menjadi target untuk bisa dicapai, salimul akidah, shahihul ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, seluruh santri mendapatkan ilmu atau materi yang menunjang atau berkaitan dengan 5 output lulusan. Jadi ayah bunda di mataba ini nanti akan diberikan ilmu, materi, pengetahuan yang menunjang berkenaan dengan 5 output lulusan. Baik berkenaan dengan materi salimul akidah, materi shahihul ibadah, ibadahnya benar. Kemudian materi matinul khuluq, akhlaknya yang karimah, yang sempurna, yang mulia. Kemudian tentang tahfidzul Quran dan prestasi akademiknya. Kemudian yang kelima, di mataba ini ayah bunda seluruh santri dapat membiasakan ibadah sesuai dengan 7 cinta yang tadi. Jadi sudah mulai pembiasaan cinta ilmu dengan belajar, nanti cinta puasa dengan belajar puasa Senin Kamis, kedepannya mungkin nanti meningkat jadi saum Daud, Al-Quran nanti ada tilawah, ada odroj, ada murojaah, ada ziyadah, kemudian juga ada cinta sedekah, zikir, cinta masjid, dan cinta qiyamul lail. Kemudian untuk selanjutnya, seluruh santri mendapatkan motivasi belajar, kemudian juga mengenal, memahami jiwa nasionalisme dan patriotisme, mengenali potensi diri dan semangat berlomba dalam kebaikan. Nanti ada training motivasi juga selama di mataba ini. Kemudian untuk selanjutnya mempunyai target atau ekspektasi dalam belajar. Ayah bunda nanti di mataba ini dari sekolah akan diberikan form kepada ananda sekalian untuk menulis ekspektasinya. Kalau tadi Ustadz Hidayat mengawali ke Darut Tauhid, apa yang kau cari begitu. Nanti akan ditulis, saya selama di Darut Tauhid ingin hafal berapa juz, atau ingin khatam 30 juz. Kemudian ingin apa, ingin apa, ingin apa. Itu target yang berusaha nanti akan dicapai oleh ananda sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, sivitas sekolah khususnya murabi nanti di mataba ini bisa lebih mengenal dekat latar belakang, kemampuan, prestasi melalui CV nanti yang akan diberikan formatnya oleh pihak sekolah. Sehingga nanti ayah bunda tentunya dalam hal belajar, kemudian dalam hal apapun bisa sharing dan bisa saling memahami begitu kepada murabinya masing-masing tentunya. Lanjut, yang terakhir yang ke-9, seluruh santri mendapatkan langkah-langkah atau panduan untuk istiqomah menjadi seorang muslim yang kafah. Ini istiqomah menjadi muslim yang kafah ini ayah bunda tentunya kita ingin santri tata nilai yang diberikan itu tidak hanya di mataba atau tidak hanya di awal-awal saja, tapi sampai akhir pembelajaran begitu. Dan muslim yang kafah ini didefinisikan dari 5 output lulusan di Darut Tauhid, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, kemudian punya hafalan Quran dan prestasi akademiknya, tidak hanya di SMP Darut Tauhid, bahkan ya sampai selamanya begitu. Karena amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit begitu. Nah selanjutnya di mataba ini, ayah bunda untuk kegiatan mataba ini akan dibagi ke dalam 3 fase atau 3 waktu. Di mataba ini yang pertama, fase pertama itu adalah fase ta'alum atau fase knowing atau mengetahui. Jadi fase pertama ini jaraknya 1 pekan. Di pekan pertama inilah santri akan diberikan pengetahuan, materi, ilmu berkenaan dengan tadi pembelajaran, kemudian perkenalan sekolah, guru-guru, tata tertib, pembiasaan ibadah 7 cinta, 5 output, dan sebagainya. Jadi diberikan pengetahuan dulu. Karena untuk bisa istiqomah itu ada 3 tahapan. Tahu, faham, baru bisa. Kayak kita belajar tentang berenang, ayah bunda. Gaya berenang ada gaya dada, gaya punggung. Baru tahu itu dengan belajar, tapi belum tentu paham untuk bisa langsung ke kolam begitu. Maka untuk paham, kita akan masuk ke fase kedua. Fase kedua yaitu fase tafahum namanya. Setelah diberikan ilmu, pengetahuan, pembelajaran, sudah tahu materinya, ilmunya, maka akan masuk ke fase kedua, fase tafahum atau understanding, memahami. Pada fase kedua ini, ayah bunda kegiatan lebih bersifat praktik atau proyek. Bedanya kalau fase pertama mah lebih banyak ke materinya,
Karena mau tidak mau kita berikan inputnya dulu, ilmunya dulu. Nah, fase kedua baru didalami, lebih dipahami lagi dengan nanti adanya direview kembali oleh murabinya masing-masing dengan adanya pembiasaan ibadahnya. Kalau di fase pertama contoh diberikan tentang syarat, rukun, tata cara wudhu. Nah, maka di fase kedua inilah nanti akan langsung dipraktekkan, dikontrol dan dinilai oleh murabinya masing-masing. Termasuk nanti tahsinnya, hafalannya sudah mulai praktek di sini, termasuk menghafal tekad kehormatan, klasifikasi tahfidz dan lain sebagainya. Nah, baru setelah paham kita akan masuk ke fase ketiga, fase ta'amal bil istiqomah atau doing continue. Sudah tahu, kemudian bisa paham dari apa yang diketahui, nah barulah bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Kapan fase ketiga? Fase ketiga ini adalah dimulai di minggu ketiga sampai minggu selanjutnya. Artinya untuk bisa istiqomah itu perlu riyadhah, perlu mujahadah. Tidak atau membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa 1-2 minggu atau 1-2 hari begitu. Sehingga nanti ini fase ketiga ini untuk istiqomah dari yang sudah tahu dan paham nanti akan dikontrol melalui sistem PJJ yang tadi disampaikan, controlling mutaba'ah yaumiyah, kemudian penguatan dari murabi, walas, kesiswaan, dan lain sebagainya. Nah itu ayah bunda. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya di mataba ini pekan 1 itu akan dimulai fase ta'allum yang tadi, dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 18 Juli 2020. Nah ini ayah bunda, untuk fase pertama ini diseragamkan sama seluruh pendidikan di Direktorat Pendidikan Darut Tauhid. Jadi nanti tanggal 13 itu kita akan ada pembukaan serentak melalui Zoom juga, insya Allah tidak akan lama, nanti akan dibuka oleh Direktorat Pendidikan, kemudian baru masuk ke materi masing-masing unit. Dan insya Allah ini sedang menyesuaikan dengan jadwal AA, hari Sabtu atau hari Jumat itu akan ada penutupan juga secara serempak simbolis dari Direktorat Pendidikan. Selesai 1 minggu dengan konsep yang tadi disampaikan, nah kita akan masuk lagi di pekan keduanya di fase tafahum ini untuk lebih memahami, mereview, mengukur sesuai dengan indikator. Kalau tadi di pekan pertama materi ini, nanti direview lagi dan dicek paham tidak dengan nanti direview dan diberikan soal dan penilaian begitu. Ini akan kita mulai pekan kedua ini dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. Nah, pekan ketiga atau fase ta'amalnya ini sebetulnya sudah masuk kepada pembelajaran efektif ayah bunda. Jadi dari tanggal 27 Juli sampai dengan selanjutnya ini sudah masuk fase ketiga, artinya sudah masuk fase pembelajaran. Sehingga bisa kita simpulkan untuk mataba ini yang fullnya adalah 2 pekan. Pekan pertama full pengetahuan dan pekan keduanya adalah pekan tafahum untuk memahaminya. Sedangkan pekan ketiga itu sudah mulai nanti pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ayah bunda ini untuk rundown kegiatannya, secara kegiatan atau daily activity ini sesuai dengan tadi yang disampaikan Ustadz Hidayat. Dari mulai bangun, tahajud, aktivitas pagi, sore dan lain sebagainya. Hanya yang membedakan di mataba ini adalah ketika waktu pemberian materinya saja. Jadi ini sudah kami buat di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu itu di jam 8.00 sampai jam 9.30 itu materi KB atau KBM sesi pertama. Istirahat setengah jam 10 sampai 11.45 itu dimulai lagi materi sesi kedua. Jadi sama di mataba ini juga hanya akan ada 2 pematerian. Ini nanti saya share begitu untuk materi-materinya, ada kedetean, perkenalsivitas, kurikulum, karakter baku, tata tertib, juga tentang kening motivasi, menjadi ahlul Quran, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, adapun untuk di kegiatan fase kedua, ayah bunda fase tafahum ini adalah yang pertama, setiap harinya juga sama, akan ada 2 kegiatan. Ini sifatnya adalah review materi, penguatan dengan diskusi dan tanya jawab, pemberian soal untuk mengukur pemahaman santri dan memberikan nilai. Nanti ini sudah dijadwalkan hari Senin mereview yang sudah disampaikan di Senin sebelumnya tentang kedetean, sejarah, DT, visi misi, perkenalsivitas dan sebagainya. Kemudian, nah inilah baru nanti sifatnya
materi keduanya bersifat atau apa di KBM sesi keduanya ini bersifat project. Ini ada membuat CV masing-masing santri, membuat ekspektasi, kemudian juga ada menghafal TK dan lain sebagainya begitu. Baik, lanjut Ustaz Hidayat. Nah, ini juga sama, masih Ayah Bunda ada review materi yang sudah disampaikan, juga membuat video narasi. Aku bangga menjadi santri SMP Darut Tauhid, artinya ini banyak nanti proyek-proyek yang dibuat untuk lebih memahamkan materi yang sudah disampaikan di awal. Kemudian ini Ayah Bunda untuk peralatan atau media yang dibutuhkan, ini ada yang sifatnya nanti disediakan oleh sekolah dan juga ada yang harus disiapkan oleh Ananda sekalian. Mohon dicatat yang pertama, Ayah Bunda, seluruh santri wajib mempunyai buku mataba. Nah, ini Ayah Bunda, Ananda sekalian mohon dicatat, mohon disiapkan satu buku kosong ya, yang khusus untuk digunakan nanti mencatat materi-materi berkenaan dengan mataba. Yang kedua, juga mohon disiapkan ini untuk name tag santri Ayah Bunda. Ini hanya 2 saja yang disiapkan untuk kegiatan kita di hari Senin. Untuk dari Ananda ya, 1 buku, yang kedua name tag. Name tag itu ya seperti yang biasa saja ya Bunda, banyak di toko-toko fotokopi ya yang sudah polos, kosong, itu tinggal diisi namanya saja. Supaya nanti karena kita fase perkenalan, ketika di Zoom seperti ini sudah terlihat begitu ya, siapa namanya dan lain sebagainya. Adapun ke bawahnya untuk CV santri, data bacaan, form MI dan sebagainya, nanti ini akan disediakan formatnya oleh pihak sekolah. Jadi itu lanjut. Nah, kemudian selesai untuk mataba, Ayah Bunda, insya Allah kurang lebih gambarannya seperti itu. Begitu ya, nanti adapun yang belum difahami bisa langsung nanti disampaikan dan kita diskusikan. Nah, berikutnya saya sekilas juga membahas tentang reward santri. Ayah Bunda, setiap bulannya nanti akan ada reward penghargaan, yang nanti setiap bulannya akan ada 3 reward yang diberikan. Pertama, ada reward santri dengan mutabaah yaumiyah atau MY terbaik. Nah, nanti ini dihasilkan dari rekap mutabaah yaumiyah bulanan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh wakaf pengasuhan Ayah Bunda setiap nanti ibadah yaumiyah santri dimulai tahajud, kemudian duha, tilawah nanti akan terchecklist, tercatat dan nanti akan direkap. Nah, nanti yang paling full, paling besar nilainya ini yang akan mendapatkan nanti reward di akhir bulan. Yang kedua ada santri terkarakter baku. Ini dihasilkan atau indikatornya dari tadi yang disampaikan Ustaz Hidayat, PDPAT, penilaian diri dan penilaian antar teman. Terkarakter baku itu baik dan kuat. Kemudian yang ketiga, ada reward dari santri dengan hafalan terbanyak. Ini rekap setoran ziyadah selama 1 bulan. Jadi nanti si A nih setoran hafalan selama sebulannya dari surat apa sampai surat apa, berapa halaman, berapa lembar, atau bahkan berapa juz begitu. Nanti setiap bulannya ini akan diberikan sertifikat penghargaan, kemudian juga akan diberikan poin maksimal di penilaian jurnal PDPAT bagian kesiswaan, juga ada hadiah-hadiah nanti yang diberikan oleh sekolah, begitu supaya jadi motivasi dan penyemangat bagi Ananda sekalian. Itu untuk reward Ayah Bunda, dan untuk selanjutnya yang terakhir, ini adalah berkenaan dengan tata tertib SMP Darut Tauhid Boarding School Batam versi PJJ. Ini saya mohon untuk menjelaskannya hanya sekilas saja ya Bunda, karena kalau disampaikan per item ini akan sangat lama sekali waktunya. Jadi saya sampaikan gambaran besarnya, nanti untuk detailnya akan dibuatkan grup dan juga nanti akan di-share begitu, supaya jadi acuan apa saja yang harus dilaksanakan, apa yang harus dijauhi dan sebagainya. Ini landasannya Quran Surah An-Nisa ayat 59, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling utama terlebih dahulu. Ustaz Hidayat, diklik lagi. Ini Ayah Bunda yang pertama adalah untuk aturan seragam. Nah, aturan seragam, diklik lagi kan. Aturan seragam ini, Ayah Bunda sekalian, ini karena tentunya dengan adanya COVID ini sehingga terpending terlebih dahulu ya untuk pemroduksian seragam dan lain sebagainya, sehingga kita akan sesuaikan khususnya selama mataba dan selama kedepannya, inilah seragam yang akan digunakan untuk Ananda sekalian. Yang pertama, untuk hari Senin dan Selasa, untuk ikhwan itu menggunakan koko putih, kemudian celana hitam, dan peci hitam. Ini hari Senin dan hari Selasa. Nah, jadi bisa mulai disiapkan begitu Ayah Bundanya dari sekarang untuk yang ikhwan. Nah, untuk yang akhwat, ini Ananda sekalian, Ayah Bunda, mohon disiapkan karena di Darut Tauhid yang banyak digunakan adalah gamis begitu.
Jadi jarang sekali kecuali di asrama untuk menggunakan ya bahan yang lain atau potongan istilahnya begitu ya, rok dan lain sebagainya. Jadi gamis bebas saja ini supaya meringankan, warnanya tidak ditentukan silakan. Yang harus sama untuk keserempakan itu adalah kerudung nanti yang membedakan ayah bunda. Jadi gamisnya mah bebas, Senin Selasa kerudungnya putih, kemudian menggunakan kaos kaki, menggunakan ciput. Nah ini mohon juga disiapkan di dalam kerudung harus ada ciput begitu ya. Kemudian juga ada manset yang harus digunakan. Nah ini hari Senin dan Selasa. Ayah bunda nanti saya share ulang ini untuk aturan seragamnya begitu ya. Kemudian untuk Rabu, Ikhwan menggunakan kemeja, ayah bunda bebas, kemeja yang sopan, yang panjang boleh, yang pendek juga tidak apa-apa. Celana hitam dan peci hitam sama. Untuk peci ayah bunda yang belum ada mungkin dari sekarang bisa disiapkan untuk peci songkok hitam begitu ya. Kemudian untuk akhwat, gamisnya juga bebas, lah kerudungnya di hari Rabu ini warna abu. Kaos kaki, ciput, dan manset sama. Lanjut Ustaz Hidayat. Nah selanjutnya ini untuk di hari Kamis, Ikhwan, ayah bunda, ini di hari Kamis memakai seragam batik. Nah, batiknya ini diusahakan batik sekolah asal dulu. Kalaupun tidak ada boleh menggunakan batik bebas begitu ya. Nuansa batik, kemudian celana hitam dan peci hitam. Akhwat juga sama menggunakan batik sekolah. Kalau tidak ada boleh menggunakan batik yang bebas juga. Kerudung hitam, kaos kaki hitam, ciput dan manset. Hari Jumat, nah ini ayah bunda karena kita di Batam tentunya biasa menggunakan seragam Melayu. Jadi ini juga diusahakan hari Jumat itu menggunakan seragam Melayu yang dari sekolah asal dulu. Kalau tidak ada Ustadz, nggak apa-apa memakai gamis, ya. Kemudian atau koko juga tidak jadi masalah. Jadi kita permudah saja begitu, tapi tetap diusahakan dulu harus serempak, kompak. Dan untuk akhwat sama juga seragam Melayu diutamakan. Kalau tidak ada pilihannya gamis bebas, kerudungnya putih, kaos kaki, ciput, dan manset. Terakhir, untuk hari Sabtu, nah itu untuk ikhwan dan akhwat menggunakan seragam olahraga. Olahraganya ya bunda boleh dari sekolah asal ataupun olahraga yang bebas saja begitu. Karena insya Allah tidak akan terlalu sifatnya nanti kalau hari Sabtu tadi ya pelatihan dan lain sebagainya. Itu untuk aturan seragam. Nah ini kalau tadi ayah bunda itu seragam yang harus dipakai ketika jam PJJ. Artinya ketika tatap muka begini nih ayah bunda, tadi seragamnya. Nah secara umum, aturan umum berpakaian ini yang harus digunakan. Pertama tentunya harus menutup aurat, baik ikhwan maupun akhwat, harus bersih dan suci, tidak berbahan jeans ayah bunda, diusahakan begitu ya. Tidak ketat dan transparan, kemudian tidak bolong-bolong, tidak bertuliskan dan bergambar negatif, tidak ada tokoh idola, mengandung satanik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk akhwat selalu diusahakan memakai manset dan ciput. Dan untuk ikhwan, tambahannya rambut harus rapi, tidak gondrong, tidak di mohawk ya atau koza dan lain sebagainya. Jadi mohon dirapihkan anak-anak sekalian selama di rumah tentunya ya, yang masih panjang dan lain sebagainya disesuaikan. Ini aturan umum dalam berpakaian dan tata tertib versi PJJ-nya. Insya Allah nanti secara detailnya akan saya sampaikan di grup ataupun nanti secara lebih khusus di grup bersama dengan murobinya untuk lebih dibahas lagi. Itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan di bagian kesiswaan, tentunya dengan mataba, kemudian reward santi, dan tadi untuk tata tertibnya. Jadi mohon disiapkan, insya Allah hari Senin kita sudah akan mulai kegiatan pembelajaran dengan diawali oleh kegiatan masa ta'aruf siswa baru atau mataba di SMP Darut Tauhid. Ada Bang Eda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup dari saya. Selanjutnya ayah bunda, boleh sambil minum dulu ayah bunda ya. Atau sambil makan cemilan dan sebagainya, santai saja begitu ya. Karena mungkin ya lumayan banyak. Ada yang ketinggalan nih. Ini mohon maaf di mute dulu Ibu, Galaxy J7 Pro alhamdulillah. Baik ayah bunda, selanjutnya ini akan ada penyampaian dari bagian pengasuhan. Nah, ini berkenaan dengan nanti pola tahfiz Al-Quran di SMP DT Batam, kemudian juga pola mutabaah yaumiyah di pengasuhan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Oka Raka Kuswanda selaku Wakil Kepala Sekolah bidang pengasuhan atau keboardingan. Fadol Ustadz Oka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda, santri soleh dan soleha, kepala sekolah, para manajemen sekolah, dan para sivitas sekolah SMP Darut Tauhid yang saya banggakan dan yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ayah bunda, santri soleh dan soleha, dan seluruh civitas, izinkan saya Oka Raka Kuswanda mengemban amanah bagian pengasuhan ini tahun ini ayah bunda. Mohon doanya dan mohon support. Mudah-mudahan amanah yang saya emban mulai tahun ajaran ini dan kedepannya Allah selalu diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Izin ayah bunda dan seluruh civitas untuk menyampaikan pola tahfizul Quran dan ibadah yaumiyah. Oke. Baik ayah bunda, bagian pengasuhan SMP Darut Tauhid akan saya jelaskan lebih paham apa sih bagian pengasuhan itu agar kita sama-sama memahami dan bisa bersama-sama saling mensupport ya satu sama lain. Bagian pengasuhan merupakan dari struktur di bawah naungan SMP Darut Tauhid Batam yang diamanahi untuk mengawal, membimbing, memimpin, mendidik, membina santri dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ikut serta dalam mewujudkan target output lulusan santri Darut Tauhid. Ya, jadi kegiatan itu merupakan amanah kami, mungkin jika nanti sudah masuk, kami sebagai wakil daripada ayah bunda. Oke, lanjut. Nah, program ibadah yaumiyah santri di SMP Darut Tauhid ayah dan bunda ini telah tadi disampaikan. Salat tahajud itu akan kami sampaikan. Nanti akan kami ingatkan ayah bunda, mohon maaf jika nanti malam-malam jam 3 sampai jam 4.15 kami akan monitoring sholat tahajudnya anak-anak. Kemudian ada sholat fardu berjamaah 5 waktu sholat ya bagi ikhwan, bagi keluarga yang berkenan untuk sholat di masjid silakan untuk bisa di masjid dengan jarak protokol kesehatan yang selalu dipatuhi. Jika merasa ragu untuk sholat berjamaah di masjid, maka boleh berjamaah ya di rumah saja, asalkan berjamaah. Itu sesuai aturan dan arahan pimpinan pondok pesantren yang telah disampaikan. Kemudian ada sholat rawatib yang sering dikenal dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, minimal ananda santri soleh dan solehanya nanti minimal mengerjakan waktu 5 waktu sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Mudah-mudahan ya bunda kita saling mengingatkan saja fastabiqul khairat. Kemudian di pagi nanti ada kajian menyimak MQ pagi. Itu menjadi arahan, menjadi pembelajaran, menjadi tolabul ilmi bagi kita semua. Kemudian ada sholat duha, nanti sebelum pembelajaran, kita sama-sama melakukan sholat duha. Sebelum mulai aktivitas, mari kita sholat duha. Mudah-mudahan rezeki Allah turunkan yang lancar bagi kita semua. Kemudian zikir al-masurat, itu setiap pada subuh dan pada asar, ayah bunda. Jadi nanti kita sarankan pada ayah bunda bersama-sama, ya, bersama-sama melakukan zikir al-masurat setelah sholat subuh dan sholat asar. Kemudian zuhur, asar, dan maghribnya, yaitu zikir bada sholat yang biasa ayah bunda
dilaksanakan. Lanjut. Nah, kemudian ayah bunda, alangkah indahnya memberkahi rezeki yang telah Allah berikan pada kita. Maka kita ada program sodakoh. Mudah-mudahan dengan program sodakoh ini, setiap harinya Ananda maupun ayah bunda menolak bala, ya, menolak bala yang akan terjadi sama kita. Ya, mudah-mudahan dengan sodakoh ini Allah mudahkan rezekinya, Allah tolak balanya untuk kita semua. Lanjut. Kayak selain itu, ayah bunda di ibadah yaum ini ada kegiatan menghafal Al-Quran. Ya, nanti akan saya jelaskan teknisnya setelah ini. Kemudian ada tilawah odoz. Itu kita punya program one day, one juz. Nah, untuk pembagian waktunya ya bunda, karena satu juz itu terdapat 10 lembar, maka setiap waktu setelah sholat, kita sarankan minimal 2 lembar. Jadi dalam waktu 5 waktu sholat, selesai dalam 1 juz 1 hari. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama mengkawal ya, ayah bunda. Lanjut, yang terakhir yaitu program saum sunnah. Ya, ini menjadi program yang utama juga, menjadi program utama bagi kami. Senin Kamis tujuannya ya tiada lain dan tiada bukan sebagai merasakan ya untuk olahan tubuh kita dalam 1 minggu itu, dan kita harus berpuasa, insya Allah akan menyehatkan ya bunda. Lanjut. Nah, ya Bunda, ini adalah contoh pengisian mutabah yaumiyah yang nanti akan diisi setiap ba'da isya. Ya, jadi nanti akan Murabi akan monitoring satu persatu santrinya. Mungkin di sini ada sebagai contoh halakohnya Ustadz Agus. Nanti Ustadz Agus akan menelepon atau akan feed call atau by chat. Misalnya Ananda Abdillah Ar-Rozak, ditanya ayah bunda sholat fardunya tiap hari yang berjamaah dilakukan berapa kali. Di contohnya itu tanggal 13 sampai tanggal 31 dia mengerjakannya variatif ya bunda, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Nah, nanti kalkulasi jumlahnya dalam 1 bulan Juli itu Ananda Abdullah 87. Nah, nanti termasuk sholat rawatibnya, sholat sunnah duhanya, sholat sunat tahajudnya, sedekahnya, dia melakukan apa tidak, kemudian saum sunnahnya, zikirnya. Nah, ya bunda, nanti itu akan dikalkulasikan. Nanti itu jadi pertimbangan kami semua. Lanjut. Nah, ayah bunda, ini standar minimum yang harus dicapai sama-sama oleh Ananda santri soleh dan solehanya. Minimum standar capaian mutabah yaumiyah per bulan adalah 90 dari kalkulasi seluruhnya. Maka dari itu, ayah bunda mohon kerjasamanya. Sungguh ini emang amanat bersama. Mudah-mudahan dengan riyadhah mutabah yaumiyah ini menjadi pengingat pribadi juga, mengingat pada ayah bunda, kita sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, lanjut. Nah, baik ayah bunda, berikutnya adalah program Tahfizul Quran SMP Darut Tauhid Batam. Kami memiliki targetan selama 3 tahun itu minimal 5-7 juz. Minimal ya ayah bunda. Insya Allah nanti sesuai dengan kemampuan putra soleh dan solehannya. Program ya nanti akan di asesmen ulang oleh kami. Kemudian program selama PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, waktu menghafal santri ini kami sarankan ayah bunda ya, pasca odoz, waktu sholat. Jadi setelah odoz, sudah sholat berjamaah, kemudian zikir, kemudian tilawah odoz yang pengalaman pribadi, 2 lembar itu bisa 10 menit sampai 15 menit ayah bunda. Gimana kemampuan nanti anak. Nah setelah itu, mari sama-sama kita menghafalkan minimal sebaris 2 baris dulu setelah sholatnya. Nah kemudian nanti ada ba'da zuhur. Ba'da zuhur merupakan di waktu halakoh. Nah halakoh merupakan waktu menghafal santri dan setoran santri. Kemudian waktu setorannya, betul tadi disampaikan ba'da zuhur
sampai jam 3. Apa jam 3 masih, Ustadz saya masih belum siap? Mangga, nanti dikoordinasikan dengan murobinya. Yang penting satu hari itu santrinya memiliki capaian yang telah ditentukan. Nah, begini alur halaqah setoran Al-Quran selama PJJ yang akan dilakukan oleh putra dan putrinya nanti. 1, nanti kami akan dari murobi yang tadi itu wali asuh ya, ayah bunda, akan menginfokan di grup via chat. Kemudian murobi mengabsen kesiapan santri di grup. Mohon maaf ayah bunda jika nanti galerinya dipenuhi dengan foto-foto Ananda sebagai bukti kehadiran. Ya bunda. Kemudian murobi melaporkan, nah di akhir nanti murobi akan melaporkan capaian hafalan yang dihafal pada hari itu setiap harinya. Nah, kemudian dari santri ke murobi, santri ini nanti wajib mengisi absen kehadiran. Apa jika ada yang sakit dan lain sebagainya berhalangan, ini bisa nanti dikonfirmasi kepada murobinya masing-masing. Kemudian santri menghafal mandiri ayah bunda. Jika ada yang ingin dibimbing untuk dalam hafalannya, terkendala dan lain sebagainya, bisa nanti menghubungi murobinya masing-masing. Yang terakhir, alurnya santri wajib melakukan setoran hafalan kepada murobi sesuai dengan targetan yang telah ditentukan oleh kami. Nah, sistem pencapaian hafalan Al-Quran SMP Darut Tauhid Boarding School, ya bunda. Dari hari Senin sampai Kamis, santri soleh dan solehanya ini menambah hafalan baru atau ziyadah. Ya. Kemudian di hari Jumat ini pekan murojaah atau mengulang hafalan dari hari Senin sampai Kamis kepada murobinya. Adapun hari Sabtu dan Ahad itu adalah sifatnya murojaah secara pribadi dan bersama orang tuanya. Nah, kemudian apabila sudah tercapai selesai 1 juz ayah bunda santrinya misalnya dalam 2 bulan, alhamdulillah ananda santri soleh dan solehnya sudah tercapai, maka akan ada ujian kenaikan juz. Nah, misalnya dari juz 30 menjadi juz 29. Ya, itu diujikan dulu juz 30-nya sesuai dengan aturan yang nanti akan kami sampaikan. Lanjut, apabila sudah lulus, dinyatakan lulus, maka ananda akan masuk data wisuda tahfiz. Jadi nanti santrinya, kami ada program wisuda tahfiz, insya Allah 1 semester sekali ayah bunda. Ini ketika udah UKJ, maka dia udah terdaftar menjadi anggota wisuda tahfiz. Nah, sebagai contoh ini ya bunda, format setoran hafalannya. Oke, kita lihat dari Anaba, misalnya hari Senin ngafalin Anaba 1 sampai 17, hari Selasanya 18 sampai 20, hari Rabu tanggal 31 sampai 40, kemudian An-Najiat dari 1 sampai 15. Nah, untuk hari Jumatnya itu yang di garis kuning ayah bunda. Nah, itu menghafal dari hari Senin, Anaba ayat 1 sampai hari Kamis. Nah, jadi setiap minggunya ada murojaahnya ya bunda. Sebagai penguat hafalannya. Ya, sebagai itu. Nah, nanti capaiannya ada yang disesuaikan juga ya bunda. Tiap santrinya nanti ada yang 5 baris per hari. Ada yang 7 baris, bahkan ada yang 1 halaman kewajiban untuk setoran hafalannya. Itu nanti sesuai dengan asesmen yang akan kami berikan selama masa mataba. Ya, ayah bunda, mudah-mudahan mohon doanya semuanya dilancarkan dan selalu dalam lindungan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya bunda yang tentang pola tahfiz dan tentang mutabah yaumiyah yang saya sampaikan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiron. Terima kasih Ustadz Oka yang sudah menyampaikan beberapa hal ayah bunda berkenaan dengan aktivitas yaumiyah, ibadah, pola tahfidz dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi gambaran ayah bunda juga nanti tentunya dengan PJJ ini mau tidak mau adalah terlibat, sangat terlibat begitu untuk terus mengontrol, memantau anak-anak di rumah, anak-anak sekalian. Dan untuk selanjutnya ayah bunda sekalian, ini sesi presentasi terakhir. Ini berkenaan dengan virtual account, kemudian juga sistem keuangan dan lain sebagainya. Insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Haki, perwakilan dari Bank Muamalat. Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita di Zoom ini. Untuk itu kepada Bapak Haki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah rasanya senang sekali saya mewakili manajemen Bank Muamalat bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan dari SMP Darut Tauhid yang ada di Batam, juga dengan ayah bunda, para wali santri, siswa-siswi SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ayah bunda sekalian, rekan-rekan dari SMP Darut Tauhid, di pagi hari ini insya Allah saya sedikit menyampaikan terkait tata cara pembayaran mengenai biaya pendidikan yang ada di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam, ya, melalui teknis rekening virtual account untuk siswa-siswi di SMP DTBS Batam. Alhamdulillah di tahun ini semua kerjasama antara Bank Muamalat dengan SMP DTBS Batam sudah terjalin, dan ini untuk teknis pembayarannya menggunakan virtual account Bank Muamalat. Sedikit saya jelaskan terkait virtual account Bank Muamalat. Apa sih fungsi virtual account? Mungkin ayah bunda sudah tidak asing ya sebelumnya dengan virtual account, karena di era digitalisasi saat ini virtual account sudah banyak digunakan. Mau donasi pakai virtual account, mau belanja online pakai virtual account, sampai biaya pendidikan pun sekarang sudah menggunakan virtual account. Dan ini mudah-mudahan bisa dihafal dan ingat ya, jangan, karena seringkali terjadi case-nya saat membayarkan SPP untuk anaknya ternyata tertukar dengan nomor virtual account siswa yang lain, lalu membayarkan anak orang lain. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi ini saya sampaikan bahwa kode sekolah ya, kode rekening sekolah di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam ini di awalnya 437513 ini menjadi ID-nya, dan ini tidak akan berubah insyaallah. 7513 ya, sudah kita tetapkan di sistem bahwa 7513 adalah 4 digit pertama kodenya sekolah. Nah, ini tidak semuanya sama, semua siswa insyaallah, siswa-siswi semuanya sama insyaallah. Kemudian ada kode bayar 2 digit berikutnya. Di sini sebagai contoh saja yang saya sampaikan dalam slide, ini ada contoh misalkan 01 untuk biaya asrama, ada di bawah dia. 02 untuk uang saku misalkan. 03 untuk tabungan kurban, 04 sedekah. Ini sebagai contoh saja. Dan saat ini yang kami daftarkan di Bank Muamalat untuk dari SMP DTBS Batam hanya 01 dan 02. 01 kalau tidak salah itu, sebentar saya lihat dulu. 01 kemarin SP ya, dana sarana prasarana. Ya, kemudian 02-nya untuk pembayaran SPP. Jadi hanya 2 saja. Kemudian 10 digit berikutnya adalah nomor induk siswa atau santri. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak akan tertukar kembali. Jadi kode bayar hanya 2, 0102, 7513, 01 untuk pembayaran DSP, 02 untuk pembayaran SPP. Kemudian 10 digit berikutnya adalah nomor induk siswa. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa nanti fungsi apa untuk mengidentifikasi dari pihak sekolah bahwa ketika orang tua siswa membayar 01 atas nama anak ini, berarti membayarnya untuk DSP. Kalau 02 berarti untuk SPP. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah tata cara pembayaran melalui teller Bank Muamalat ya. Nah, mungkin dengan di masa-masa pandemi seperti saat ini,
sangat mendukung pemerintah jika kita melakukan transaksinya menggunakan transaksi online ya. Nah, cuma ini kalau memang kebetulan lagi ke kantor Bank Muamalat, nggak bisa membayarkan melalui slip teller Bank Muamalat. Ini untuk mekanismenya hanya seperti ini, tinggal mencantumkan nomor rekening virtual token-nya. Ini mohon maaf belum saya rubah 7513 harusnya 01 sebagai contoh, kemudian 10 digit berikutnya NIM siswa. Atas nama siswanya siapa? Kemudian kalau 01 berarti keterangannya pembayaran DSP tahun 2020-2021. Nama penyetornya adalah yang melakukan penyetoran ya, misalkan itu orang tua siswanya atau misalkan yang diwakilkan, maka dicantumkan saja di sana dengan data alamat detail. Kemudian berapa jumlah DSP dan sarana prasarana yang akan dibayarkan dicantumkan di nominal sebelah kanan dan totalnya berapa yang dibayarkan ya. Kemarin infonya ada pembayaran Juli sampai November itu 12 juta kalau salah. Itu yang bisa dicicil selama dari Juli sampai bulan November. Maka nanti pembayarannya bisa disesuaikan dengan apa yang ayah bunda ingin sampaikan ya. Kemudian pembayarannya tidak bisa lebih dari tagihan yang sudah kami sampaikan. Misalkan minimal 12 juta, maka pembayarannya harus disesuaikan dengan tagihan yang muncul di sistem. Kemudian tata cara berikutnya pembayaran melalui ATM Bank Muamalat. Melalui ATM Bank Muamalat ini mungkin sama lah ya dengan layaknya ayah bunda bertransaksi di ATM, cukup masukkan kartu ATM, nanti pilih bahasanya yang mau digunakan, masukkan PIN ATM, kemudian pilih transaksi lain. Setelah pilih transaksi lain, kita lanjut jenis transaksinya menggunakan transaksi pembayaran. Pembayarannya apa? Pembayarannya pembayaran lainnya. Kategori pembayaran lainnya. Jadi masih banyak kategorinya nih ya. Kemudian setelah pembayaran lainnya akan muncul pembayaran lainnya khusus virtual account Bank Muamalat. Nah, itu yang sudah tersampaikan bahwa nomor virtual account-nya dimasukkan yang sudah didaftarkan pada sekolah. Ketika sudah disesuaikan, inputannya sudah sesuai nomor rekening virtual account-nya. Jika sudah sesuai, maka klik ketik benar. Kemudian pilih jenis rekening yang ingin dilakukan transaksinya. Tentunya mungkin ayah bunda memilikinya tabungan ya untuk perorangan. Pilih jenis tabungan perorangan. Kemudian akan muncul informasi tagihannya seperti berikut. Misalkan namanya Muhammad Ikhwan. Kemudian nomor virtual account-nya 7513 sekian pembayarannya untuk SPP gitu ya. Nah, jumlah transaksinya itu 12 juta yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah misalkan tagihan selama periode tertentu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalkan seperti saya sampaikan tadi SPP untuk periode Juli sampai November 2020 ini bisa dicicil 12 juta. Ya, 12 juta. Nanti ini 12 juta bisa diangsur gitu ya. Nah, ternyata pas saat pembayaran ini hanya ingin dibayarkan 1 juta rupiah saja, maka masukkan klik ketik bayar, kemudian sampaikan 1 juta rupiah yang akan dibayar, klik bayar. Nah, nanti akan muncul di konfirmasi pembayaran di bawahnya nomor virtual account-nya dan jumlah yang dibayarkan. Jika muncul ada biaya administrasi Rp1.000 dari transaksi PE, maka dicantumkan Rp1.000.000. Khawatirnya kalau misalkan tidak disampaikan nanti tagihannya malah jadi berkurang. Harusnya Rp1 juta malah menjadi Rp999.000. Jadi ketika ada nanti tersampaikan dalam sistem kami Rp1.000 untuk transaksi PE, maka disampaikan Rp1.000.000. Lalu klik bayar dan insya Allah akan selesai pembayarannya dan akan muncul resi seperti yang ada di slide. Gitu. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya berikutnya ada pembayaran lain melalui ATM bank lain. Untuk melalui ATM bank lain kurang lebih tata caranya sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah ayah bunda nanti memilihnya adalah menunya menu transfer. Jadi yang akan dilakukan dalam menu dalam ATM bank lain adalah pilih menu transfer antar bank. Jika ada pilihan virtual account atau pembayaran virtual account, mohon untuk tidak dipilih karena virtual account yang ada di ATM bank tersebut dari rekening ayah bunda yang miliki di bank lain adalah untuk virtual account yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi insya Allah nanti transaksinya akan gagal kalau memilih virtual account yang ada di bank tersebut. Jadi yang digunakan, yang dipilih adalah transfer antar bank. Pilih menu transfer, kemudian pilih rekening tabungan, dari rekening tabungan ayah bunda di rekening bank tersebut, pilih rekening bank lain, kemudian masukkan 3 digit kode bank muamalat yaitu 147 diikuti dengan nomor virtual account siswanya yang 7513, mohon maaf belum saya rubah kembali, 7513 sekian. Jika sudah sesuai nomor virtual account-nya dan kode banknya, tekan iya.
nanti akan muncul di halaman berikutnya, yaitu jumlah tagihan yang akan dibayarkan. Seperti tadi sama, dari total tagihan 12 juta, ayah bunda ingin membayarkan 1 juta rupiah saja. Tekan benar jika sudah sesuai, maka nanti akan muncul konfirmasi pembayarannya seperti ini. Jika sudah sesuai datanya, nomor virtual account-nya, tekan iya, lalu nanti akan muncul slip transaksi atau resi dari ATM bank tersebut. Nah, ini bisa disampaikan kepada pihak sekolah bahwa proses sudah dibayarkan. Untuk pembayaran ATM menggunakan internet banking bank muamalat juga bisa dilakukan jika ayah bunda memiliki rekening bank muamalat dan sudah memiliki aplikasi atau jaringan layanan di internet banking bank muamalat. Ini alhamdulillah kegunaannya sangat banyak ya untuk internet bank muamalat, bisa bayar uang sekolah, bayar angsuran, bayar uang. Tapi yang ingin saya tanya di siang hari ini atau pagi hari ini adalah tata cara pembayaran melalui virtual bank muamalat di internet banking bank muamalat. Kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Untuk tata cara pembayaran di internet banking bank muamalat, ayah bunda cukup kunjungi di website kami di alamat ib.muamalbank.com. Kemudian masukkan user ID dan passwordnya. Kemudian lanjut. Ya, nanti akan dipilih menu payment atau pembayaran. Setelah memilih menu payment atau pembayaran, dilanjut dengan menu pembayaran di pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan nanti sampaikan nomor rekening ayah bunda dalam rekening bank muamalatnya, tapi tagihannya virtual account. Kemudian dimasukkan institusinya, ya saya sampaikan tadi 7513 ya, SMP Darut Tauhid boarding school Batam. Karena kalau untuk yang lain ada lagi nih 7456, 7426 itu SMP Darut Tauhid Bandung. Nah, jadi hati-hati karena ada beberapa institusi ya. Kalau yang Batam, SMP DT Batam adalah 7513. Kemudian masukkan nomor virtual account siswanya. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Ya, kita lanjut. Nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar bahwa ini nomor virtual account siswanya, nama siswanya, pembayaran untuk apa. Ini sebagai contoh, kebetulan contohnya asrama, harusnya ini DSP gitu ya. Kemudian jumlah tagihannya 1 juta dari 12 juta tagihan yang muncul di sistem. Jika ada biaya administrasi disampaikan biaya administrasinya Rp1.000. Jika sudah sesuai semua, maka silakan klik request and password di paling bawah ya. Kemudian akan muncul notifikasi SMS di handphone ayah bunda sekalian. Kemudian masukkan di box tersebut. Jika sudah, klik submit. Jika selesai klik submitnya, maka akan muncul tampil pada layar seperti berikut ya, bahwa transaksinya sudah berhasil dijalankan dengan nomor virtual account sekian, nama anaknya ini, kemudian pembayarannya jumlah tagihannya seperti nominal yang dibayarkan adalah Rp1.000.000. Nah, ini pun bisa di-print, lakukan print ya. Layaknya ayah bunda bertransaksi di bank muamalat, itu sebagai pengganti dari validasi transaksi. Kemudian yang terakhir ini salah satu contoh aja. Kemudian jika ayah bunda memiliki internet banking di bank lain, ya, saya ambil contoh ini kebetulan dari Bank Mandiri, ya. Mungkin tata caranya kurang lebih sama, tinggal klik login di halaman web bank tersebut, ya. Lanjut, ya, tinggal kemudian masukkan user ID dan PIN-nya, ya, lanjut. Kemudian pilih menunya transfer, sama seperti di ATM, ya, pilih menunya transfer antar bank, ya. Kemudian lanjut. Nah, nanti akan muncul rekening ayah bunda di rekening bank tersebut, kemudian jumlah transfer yang akan dilakukan transaksinya tadi sama seperti sebelumnya Rp1.000.000 plus biaya administrasinya 1.000. Kemudian pilih tujuannya bank muamalat, kemudian masukkan nomor rekening virtual account siswanya 7513 sekian. Keterangannya contohnya misalkan SPP atau DSP. Kemudian jika sudah sesuai semua diisi, klik lanjutkan dan insya Allah akan transaksinya selesai. Ayah bunda ada satu lagi yang ingin saya sampaikan di materi kali ini. Iya, ini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan di materi satu lagi, yaitu tentang tata cara pembayaran di mobile banking bank muamalat yang terbaru. Boleh saya share sebentar ya? Oke.
Bentar, mohon maaf. Ini saya share. Iya. Untuk tata cara pembayaran di ya, ini untuk satu lagi aplikasi yang saya sampaikan terkait aplikasi mobile banking Bank Muamalat yang terbaru. Jika ayah bunda memiliki rekening di Bank Muamalat dan memiliki aplikasi mobile banking kami yang terbaru, MDIN ya. Alhamdulillah ini dengan makin berkembangnya era digital ya, kami juga memperbaharui mobile banking kami. Ini insya Allah akan lebih mempermudah kembali ayah bunda dalam melakukan transaksi pembayaran biaya sekolah siswanya atau siswinya di SMP dan TDS Batam. Ya, karena jika sudah memiliki rekening, sudah punya aplikasinya, tinggal login saja, kemudian nanti untuk loginnya juga klik login, kemudian tidak perlu hafalin password karena sudah terlalu banyak password ya di keseharian kita. Cukup kalau handphone sudah dilengkapi dengan notifikasi fingerprint, tinggal di notifikasi saja. Kemudian akan ada muncul rekening yang ayah bunda miliki di mobile banking tersebut. Pilih menu bayar dan top up di paling bawah. Di paling bawah ada menu bayar dan top up. Kemudian akan muncul menu lainnya, ya. Pilih virtual account. Virtual account nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ayah bunda bisa pilih rekening ayah bunda yang ada di Bank Muamalat. Kemudian masukkan nomor rekening virtual account yang ada di yang dimiliki oleh siswa atau siswi ayah bunda di SMP DTBS Batam, ya. Kemudian akan muncul seperti ini, ya, virtual account DTBS Batam, nomor virtual account-nya, rinciannya, nama pelanggannya ini, nama siswanya ini, ya, keterangan SPP dari periode Juli sampai November 2020. Ini maksimum pembayarannya 12 juta rupiah saja. Ini di bawah ada keterangan. Jadi periode SPP sampai Juli sampai November 2020, 12 juta rupiah yang bisa ayah bunda cicil, ayah bunda angsur ya. Besarannya bisa mau 2 juta per bulan, mau 1 juta, tapi insya Allah bisa terbayarkan. Dengan biaya administrasi Rp1.000. Nanti kalau membayarkan Rp1.000.000, maka mohon disampaikan Rp1.000.000. Ya, maka nanti total bayarnya jadi sekitar Rp1.000. Kemudian masukkan kode PIN yang ayah bunda miliki, ya. Jika sudah, klik lanjut dan insya Allah pembayarannya sudah selesai. Baik, ayah bunda sekalian, mungkin itu saja yang ingin saya sharing di tata cara pembayaran virtual account di kesempatan pagi hari ini. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi, ayah bunda tidak perlu khawatir misalkan terjadi case seperti yang sering saya dapatkan laporannya. Seringkali ayah bunda sudah melakukan transaksi pembayaran di mutasi rekeningnya di bank tersebut sudah terdebit ya, sudah terdebit, kemudian sudah berarti dianggapnya sudah jalan transaksinya ya. Namun pihak sekolah belum menerima pembayaran tersebut. Di mutasi rekeningnya sebelum muncul gitu ya, di pembayaran manapun juga belum ada notifikasi ataupun keterangan di rekening korannya milik pihak sekolah. Namun tidak perlu khawatir, itu bisa disampaikan kepada pihak sekolah ataupun kepada kami di Bank Muamalat. Insya Allah kami bisa klarifikasi terkait status transaksi pembayaran tersebut ya. Karena seringkali begitu sudah dilakukan pembayaran, begitu kami cek data pembayarannya, ternyata transaksi tersebut memang sudah terdebit di rekening ayah bunda, namun transaksinya belum berjalan ke Bank Muamalat. Nah, yang perlu dilakukan adalah apa? Tinggal hubungi call center bank tersebut, ya, kemudian nanti minta tolong dikembalikan dana transaksi saya yang belum terjalankan ke rekening ayah bunda di rekening bank tersebut. Kemudian untuk bisa dijalankan kembali transaksi pembayaran biaya pendidikannya siswa-siswi ayah bunda di SMP dan TDS Batam. Jadi memang seringkali terjadi seperti itu. Rekening sudah terdebit, di sekolah belum terima uangnya di mana nih gitu ya. Ternyata uangnya gagal terkirim, tapi memang di mutasinya sudah terdebit di rekening ayah bunda, tapi belum dikembalikan oleh pihak bank ke rekening ayah bunda, padahal ingin segera dibayarkan ke pihak sekolah. Jadi insya Allah ke depannya jika ada transaksi seperti tersebut, mohon tidak perlu khawatir, tinggal disampaikan saja pada pihak sekolah atau pada kami di Bank Muamalat, insya Allah kami bantu untuk penyelesaiannya. Mungkin itu saja rekan-rekan dari SMP DTBS Batam, ya Pak Deden, mungkin ada Pak Deden dan rekan-rekan dari SMP DTBS Batam, dan ayah bunda sekalian, mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang berkenan, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah memaparkan banyak hal tentunya berkenaan dengan virtual account, sistem keuangan, dan sebagainya. Bunda sekalian, mungkin mohon izin, Pak Haki tadi saya koreksi sedikit untuk SMP Batam, DSP di tahun pertama ini 10.200.000, bukan 12 juta ya. Oke, baik. 10.200.000 gitu. Baik, nah selanjutnya ya Bunda, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi terakhir di acara kita, namun mungkin akan ada satu atau dua, sebenarnya kita satu pertanyaan saja, Ayah Bunda. Tadi yang sudah mengangkat tangan, Bapak Refdilzon. Assalamualaikum, Bapak ada? Dan nanti Ayah Bunda yang akan bertanya tentunya bisa di grup ya atau via Japri ke pihak sekolah. Karena kita keterbatasan waktu. Dan setelah ini pun akan dilanjutkan dengan pertemuan santri kelas 8. Jadi mohon izin, tidak terlalu lama mungkin untuk sesi diskusinya begitu. Ada? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma bertanya satu aja untuk teknis pelaksanaan nanti mulai tanggal 13 ini, kan jadwalnya sudah mulai dari sudah mulai efektif jam 3 pagi anak-anak sudah mulai dibangun. Terus kemudian ada beberapa kendala kalau orang tua kan tidak bisa 100% mendampingi terus gitu. Betul. Ya, jadi karena kan juga ada ya, tadi saya lagi bekerja gitu kan. Betul. Nah, dan aplikasi mungkin juga kadang-kadang kendalanya juga itu kan karena ya kita punya laptop cuma satu berbagi dengan kakaknya untuk sama-sama sekolah. Jadi itu yang nggak bisa juga. Ada kendala juga gitu. Nah, bagaimana untuk hal tersebut gitu? Ya. Baik. Dan yang lain sih sebenarnya udah terjawab juga sih jamnya semacamnya. Cuman teknisnya bagaimana dukungan dari orang tua ini sejauh seperti apa itu yang perlu saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Agus. Terima kasih Bapak, insya Allah ini mewakili juga untuk orang tua yang lain Pak ya, terima kasih. Mungkin akan langsung dijawab Ustadz Hidayat dari bagian kurikulum. Pada Ustadz Hidayat. Di mute punten Ustadz Hidayat. Alhamdulillah, makasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Jadi dari sistem kami yang LMS ya Pak ya, Learning Management System, untuk mata pelajaran jika memang ada yang tertinggal, kemudian anak tidak bisa mengikuti, kemudian memang jika terkendala dengan jaringan dan lain sebagainya, atau misalkan ada beberapa dari orang tua yang mungkin untuk handphonenya terkadang tidak di standby-kan dan dibawa kerja, mungkin gitu ya Pak ya. Nah, untuk pengerjaan misalkan ada penugasan dan lain sebagainya, itu bisa ketika memang nanti orang tua sudah kembali ke rumah. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi kita pun tidak menyulitkan jam sekian harus belajar ini dan memang anak harus standby. Kalau memang ada kendala, tidak jadi masalah. Intinya pada dasarnya adalah disampaikan kepada kami Pak, gitu. Kalau memang misalkan dari segi jaringan kurang stabil, sampaikan saja ke pihak sekolah, jaringan kurang stabil. Intinya kan dari pihak sekolah ada informasi terkait anak tersebut gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu utamanya. Kemudian kalau memang dari mata pelajaran, insya Allah nanti akan di-share oleh guru mata pelajaran langsung kepada anak-anak sekalian, ataupun melalui kelas-kelas online yang sudah disiapkan. Jadi kapanpun itu anak bisa untuk mengaksesnya Pak, gitu. Oke. Siap, mungkin ada lagi Pak? Iya, hampir ini mungkin mewakili juga deh. Ada kan peralatan buku-buku yang harus disediakan yang ini saya baca di peraturan ya, di halaman halaman buku yang udah di-share ya. Kan ada buku-buku yang disiapkan oleh sekolah gitu ya. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan kita bisa siswa itu mendapatkan hal tersebut gitu, yang seperti buku lah istilahnya, buku-buku pelajarannya gitu ya. Benar Pak, siap. Jadi untuk buku-buku pelajaran sendiri memang karena kita masih sistemnya online, nanti akan berupa e-book Bapak. Ada yang memang PowerPoint yang sudah diringkas oleh guru yang langsung di-share ke anak begitu untuk selama pembelajaran online. Adapun nanti ketika sudah offline, nah itu akan anak mendapatkan buku secara langsung pastinya ya Pak ya. Tapi untuk yang sistem online ini bisa nanti melalui e-book, nanti akan diinformasikan oleh guru mata pelajaran masing-masing, dan nanti guru sudah men-share linknya gitu ya Pak ya. Atau
PowerPoint yang sudah dibuat dari ringkasan mata pelajaran yang sudah dibuat oleh guru seperti itu. Jaringannya jelek ya. Putus-putus ya Pak ya? Putus-putus Pak. Siap, saya coba ulangi ya Pak ya. Untuk perihal buku pelajaran, ada Pak? Gimana Pak? Halo? Sudah stabil? Sudah stabil? Terputus saya Pak. Ustaz. Masih terputus Pak? Halo? Bisa dilanjut mungkin Bapak sudah jelas? Masih terputus ya Pak ya? Maaf. Udah sekarang enggak. Barusan tadi aja. Tadi jadi saya nggak tahu apa. Siap. Oh berarti kita cuma dari ya seperti buku pelajaran pun cuma mengambil dari belajar apa tadi ya, belajar di website itu aja ya? Ya benar Pak. Dan guru juga belajar bareng sudah, ya? Guru juga insya Allah sudah menyiapkan berupa intisari dari pembelajaran-pelajaran yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak berupa PowerPoint kah atau memang berupa jurnal kah dan lain sebagainya. Dan memang untuk selama pembelajaran online Bapak dan Ibu jangan khawatir karena dari pemerintah sendiri, aturan dari Permendikbud sendiri tidak dituntut, siswa tidak dituntut untuk menuntaskan KD atau KI dari mata pelajaran begitu. Jadi memang KD ini apa ya Pak? KD ini kriteria kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Benar gitu Pak. Kompetensi dasar. Jadi memang tidak ada untuk dorongan ke sana gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau memang wah anak saya gimana nih untuk belajar online dan sebagainya. Insya Allah dari kami sudah mudah-mudahan gitu ya. Ini juga guru-guru sedang membuat berupa penjelasan terkait materi-materi ajar berupa video gitu ya. Jadi nanti sedemikian rupa untuk agar mudah bisa diakses oleh anak-anak. Karena kalau berbasis aplikasi terkadang ada beberapa handphone kalau aplikasi baru gitu ya Pak yang memang kita download melalui Google Store atau Play Store agak memberatkan dari segi handphonenya mungkin ya Pak ya, atau memang akan menggunakan banyak daya ruang. Tapi nanti akan kita buatkan yang base-nya adalah berbasis link saja Pak. Jadi anak tinggal mengklik link tersebut dan dia akan masuk ke dalam webnya gitu ya. Karena kan kalau base-nya web, mudah-mudahan lebih ringan dan mudah gampang diakses begitu dengan anak-anak. Begitu, Pak. Yap, terima kasih. Ya, usul aja sih kalau bisa di Google Classroom juga gitu. Jadi di situ bisa taruh semua materi, taruh semua... Benar, Pak. Gitu. Sedikit informasi ya Bapak dan Ibu. Jadi di Direktorat Pendidikan sekarang sedang dibuat juga berupa website seperti Google Classroom sama persis yang mana memang dari web tersebut anak-anak sudah bisa mengakses mata pelajaran, kemudian anak-anak juga sudah dibuatkan kelas-kelas online. Nah, tadi situs webnya adalah Belajar Bareng ID dan ini yang sedang dikembangkan. Belajar Bareng ID dan itu persis sekali dengan Google Classroom. Anak bisa mengupload video, kemudian bisa nonton video dari sana yang dibuat oleh guru, kemudian mengupload tugas dan lain sebagainya bisa di website tersebut. Nah, kalau memang nanti ada pilihan Google Classroom pun siap. Iya, bagus juga. Karena saya menggunakan Google Classroom aja untuk mahasiswa. Siap Bapak. Siap. Baik, cukup Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, cukup. Ya, beri kesempatan yang lain juga. Betul, insya Allah ini mewakili juga orang tua yang lain. Begitu. Terima kasih juga Ustaz Hidayat atas penjelasannya. Ayah bunda sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk sesi ini kita akhiri terlebih dahulu. Sebelum ditutup, saya izin menginformasikan. Informasi yang pertama, ayah bunda yang ingin ataupun akan menitipkan kurban di Darut Tauhid Batam bisa menghubungi pihak sekolah. Untuk info dan lain sebagainya sudah di-share di grup ayah bunda ya. Insya Allah bekerjasama dengan Darut Tauhid Peduli untuk distribusi hewan dan lain sebagainya. Dan juga informasi untuk selanjutnya ya Bunda, insya Allah nanti selama PJJ ini juga akan ada kajian juga bersama dengan orang tua. Jadi artinya tidak hanya santi, kita juga nanti akan belajar bersama-sama. Mungkin nanti sifatnya kajiannya bulanan ayah Bunda untuk tentunya menjalin silaturahim. Nanti akan ada belajar bersama
tilawah Al-Qur'an begitu ya, belajar ngaji, dan juga nanti ada belajar satu kitab mungkin begitu ya, kita tamatkan bareng-bareng. Supaya ini jadi motivasi kepada Ananda juga, tidak hanya anak, orang tua juga, kita sama-sama belajar begitu. Insya Allah nanti akan dijadwalkan untuk waktunya. Dan terakhir ayah bunda sekalian, termasuk dari rangkaian ini, insya Allah setelah ini nanti saya akan share lagi undangan untuk kegiatan parenting. Jadi mohon juga kehadiran sekaligus mengundang. Saya nanti akan share di grup kembali. Insya Allah hari besok ayah bunda, hari Ahad akan ada kegiatan parenting atau pelatihan begitu ya. Nanti yang akan disampaikan oleh Bunda Evi, beliau adalah konsultan pendidikan di Darut Tauhid, juga tentunya banyak mengisi kegiatan-kegiatan berkenaan dengan parenting, dengan temanya besok insya Allah membangun kesehatan mental anak selama pembelajaran jarak jauh. Jadi ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, mohon bisa hadir. Nanti insya Allah disampaikan di grup untuk informasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ayah bunda sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Semoga menjadi amal solih untuk kita semua. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau langsung dijawab ke pihak sekolah. Karena mohon izin akan dilanjutkan dengan pertemuan santri kelas 8-nya ayah bunda begitu. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita. Mari kita tutup ayah bunda dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.